sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu melindungi kita ya. Amin. Oh iya teman-teman, sudah siap belajar hari ini belum? Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa, tangan menengadah, kepala menunduk. Wahid, isnain, salasan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, kita hari ini mau belajar tentang operasi hitung pecahan. Jadi nanti teman-teman, untuk hari ini kita belajar materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Gimana? Sudah siap ya teman-teman? Mari kita mulai. Halo teman-teman, masih ketemu lagi dengan Usani. Hari ini Usani mau sedikit memberikan materi tentang operasi hitung pecahan, meliputi penjumlahan pecahan biasa dan pengurangan pecahan biasa. Sebelumnya teman-teman masih ingat ya gimana itu bentuk pecahan? Kan kemarin di kelas 4 sudah mempelajarinya. Semoga teman-teman masih mengingatnya. Kita mulai dari penjumlahan pecahan biasa. Dengan catatan ya teman-teman, di dalam penjumlahan pecahan biasa itu hanya dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Masih ingat nggak? Penyebutnya itu letaknya di mana? Yang atas atau yang bawah? Iya, yang bawah. Jadi yang bawah itu harus sama. Nah, kalau belum sama? Nah, kalau belum sama ya kita samakan terlebih dahulu. Contoh, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Coba lihat penyebutnya atau yang bawah. Ini ya, yang bawah ya penyebutnya ya. Ada 3, ada 4. Ya, berbeda. Berarti gimana tadi? Kan harus sama. Kalau berbeda berarti harus disamakan. Caranya, ini dia. Langkah penyelesaiannya. Langkahnya mencari KPK dulu dari penyebutnya. Penyebutnya tadi kan ada 3, ada 4. Ya berarti mencari KPK dari 3 dan 4. Hayo sebelumnya, masih ingat tidak KPK? Apa itu KPK? Pelipatan persekutuan terkecil ya. Kemarin di kelas 4 sudah mempelajarinya ya. Coba kita satu persatu bahas. Kita mulai dari kelipatan 3 dulu. Kelipatan 3 berarti meliputi berapa aja? Dari 3, terus ditambah 3, 6, 9, tambah 3 lagi, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Jadi yang namanya kelipatan itu ditambah-tambah gitu terus ya teman-teman ya. Dari mulai 3 karena kelipatan 3 ya berarti dimulai dari 3. Tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Tambah 3 lagi, 12. Tambah 3 lagi, 15. Tambah 3 lagi, 18. Dan 21. Seterusnya. Kemudian kita ke kelipatan 4. Berarti mulai dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari angka yang sama dari kelipatan 3 sama kelipatan 4. Angka yang sama yang mana? 12. Yang sama 12. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Dengan begitu, ini penyebutnya jadi 12. Nah, seperti ini. Baik, 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, nah, ini tadi penyebutnya udah disamakan ya menjadi 12. Ya berarti
per 12 ditambah per 12. Habis itu ini kan 3. 3 ini 3 dikali berapa supaya hasilnya ini 12. Dikali berapa ya? Kali 4. Berarti yang atasnya juga dikali 4. 2 kali 4. Hasilnya 8. Nih, taruh sini 8. Kemudian jadinya 8 per 12. Terus ditambah mana? Ini penyebutnya 4. 4 kali berapa? Supaya hasilnya 12. Ya udah kali 3. Berarti yang atas juga kali 3. 1 kali 3, 3. Nah, jadi hasilnya 3 per 12. Habis itu, ya udah kita jumlahkan. Seperti biasa, karena penyebutnya sudah sama. Sama-sama 12, 12. Tinggal dijumlahkan. 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 12. Jadi penyebutnya tetap 12 ya teman-teman. Nggak boleh 12 tambah 12, 24. Gitu nggak boleh ya. Jadi harus tetap 12. Jadi 2 per 3 ditambah 1 per 4 itu hasilnya 11 per 12. Jadi ingat, dalam penjumlahan pecahan, penyebutnya harus disamakan. Coba silakan dipahami ya. Kita contoh kedua. 2 per 5 ditambah 1 per 2 sama dengan titik. Yuk, sebelum menjawab, tadi langkah pertama gimana? Menyamakan penyebutnya. Kali ini penyebutnya belum sama. Ada 5, ada 2. Ya udah, berarti kita samakan penyebutnya. Menjadi berapa ya? Kita cari KPK dari 5 dan 2. Yuk, mulai dari kelipatan 5. Yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kelipatan 2. Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Habis itu cari angka yang sama. Dari kelipatan 5 sama kelipatan 2. Yang sama yang mana? Iya, 10. Dengan begitu, KPK dari 5 dan 2 tadi adalah 10. Sehingga penyebutnya kita ubah ke angka 10. Nah, 2 per 5 ditambah 1 per 2 sama dengan, penyebutnya kita tulis dulu, 10 per 10 ditambah per 10. Habis itu, ya ini, 5 kali berapa supaya hasilnya 10? Ternyata 5 kali 2. Jadi yang atas juga dikali 2. 2 kali 2, 4. Nah, jadi 4 per 10. Ditambah, ini tadi udah per 10 ya. Sekarang kita ke sini. 2 kali berapa supaya 10? 2 kali 5. Berarti yang atas juga dikali 5. 1 kali 5, 5. 5 per 10. Penyebutnya sudah sama 10 semua. Ya udah, tinggal dijumlahkan. 4 tambah 5 sama dengan 9 per 10. Jadi gitu ya teman-teman ya. Penyebutnya harus disamakan kalau belum sama. Kalau sudah sama, ya udah, kalau udah sama ya, teman-teman tinggal menjumlahkan saja ya. Jadi intinya kita lihat dulu ya kalau ada seperti ini, kita lihat penyebutnya sama belum. Kalau belum sama ya kita samakan terlebih dahulu. Itu kalau penjumlahan pecahan.
Sekarang kita lanjut ke pengurangan pecahan biasa. Tadi ada penjumlahan, sekarang ya ada pengurangan. Masih catatan ya. Sama halnya dengan penjumlahan teman-teman, pengurangan pun juga seperti itu. Pengurangan juga harus menyamakan penyebutnya, kalau penyebutnya belum sama. Jadi intinya penjumlahan dan pengurangan itu penyebutnya harus sama. Kalau belum sama, ya kita samakan. Gitu ya. Contoh, 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan titik. Caranya masih sama dengan penjumlahan. Kita cari dulu KPK dari penyebutnya. Dalam hal ini berarti kita cari KPK dari 5 dan 4. Iya. Ya, mencari KPK 5 dan 4. Kelipatan 5 berapa aja? 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Terus kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sekarang cari angka yang sama. Yang sama berapa? 20. Dengan begitu, penyebutnya kita ubah menjadi angka 20. Coba lihat, jadi KPK tadi 20 ya. Nah, ini penyebutnya kita ubah ke 20. 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan per 20 dikurangi per 20. Masih sama juga caranya dengan penjumlahan. Ini lihat 5. 5 kali berapa supaya hasilnya 20? Ternyata dikali 4. Berarti yang atas juga kali 4. 4 kali 4, 16. Jadi 16/20 dikurangi. Ini tadi sudah per 20 ya. Kita lihat sini dulu. 4 kali berapa supaya 20? Ternyata 4 kali 5. Berarti yang atas juga kali 5. 3 kali 5, 15. Jadi hasilnya 15/20. Penyebutnya sudah sama ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah sama tinggal kita kurangkan. Sehingga sama dengan 16 dikurangi 15, 1 per, penyebutnya sudah sama, tinggal tulis saja 20. Jadi 4/5 dikurangi 3/4 itu sama dengan 1/20. Itu ya. Oke. Intinya penjumlahan dan pengurangan itu sama caranya. Cuma menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sekarang kita ke contoh 2. 4/6 dikurangi 2/4 sama dengan titik. Masih sama. Kita cari apa dulu? Iya. KPK dari 6 dan 4. Ya, penyebutnya 6 dan 4 ya. Ini yang bawah, 6 sama 4. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Habis itu kita cari angka yang sama. Yang sama berapa? Yang sama ada 2. 12 sama 24. Iya enggak? Nih, adik, ini juga ada 24. 24, 24. Ini 12, 12. Nah, yang dipilih yang mana, Us? Coba tadi singkatannya. KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Berarti yang sama, terus yang paling kecil. 12 sama 24 kecil mana? 12. Ya berarti kita pilih yang 12.
Gitu ya. Oke. Jadi KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Dengan begitu kita bisa baru menjawab pertanyaannya tadi. 4/6 dikurangi 2/4 sama dengan, nah penyebutnya kita tulis dulu 12 per 12 dikurangi per 12. Habis itu lihat sini, 6 kali berapa supaya 12? Dikali 2. Berarti yang atas juga kali 2. 4 kali 2, 8. Jadi 8/12 dikurangi, ini tadi sudah per 12 ya. Kita sini 4 kali berapa? Supaya hasilnya 12. 4 kali 3, berarti yang atas juga kali 3. 2 kali 3, 6. 6/12. Sudah sama-sama penyebutnya, tinggal dikurangkan. Sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2 per 12. Sudah, gimana? Bisa ya? Intinya ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Oke. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulannya apa, teman-teman? Penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebutnya harus sama. Ingat ya, harus sama. Dan apabila belum sama, ya kita samakan terlebih dahulu. Oke, bisa. Silahkan soal latihannya dikerjakan ya teman-teman. Untuk soal latihannya silahkan cek di Google Classroom ya. Oke, sampai bertemu lagi. Alhamdulillah belajar ini sudah selesai. Bagaimana teman-teman semua, sudah bisa ya? Yang belum bisa silahkan diputar lagi, dicermati, dipahami. Sebelum Us tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa, tangan menengadah, kepala menunduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah dulu ya teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.